Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube kami, yaitu An-Naba TV. Dan insyaAllah pada kesempatan ini juga akan bergabung sahabat-sahabat kita para mu'allaf, karena pada kesempatan ini saya akan memberikan bimbingan Islam kepada para mu'allaf dengan mengambil tema bagaimana berinteraksi dengan keluarga yang non-muslim. Saya ingin menyapa antum semua para pemirsa An-Naba TV dan juga sahabat-sahabat mu'allaf. Mudah-mudahan antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta terhindar dari wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, seiring dengan banyaknya tuntutan dan permintaan dari para mu'allaf di luar santri kami di An-Naba Center Indonesia, yang mana para mu'allaf di daerah-daerah meminta kepada kami untuk menyiarkan bimbingan mu'allaf melalui channel YouTube An-Naba TV. Maka berdasarkan permintaan tersebut, insyaAllah pada kesempatan ini saya akan memberikan bimbingan Islam kepada para mu'allaf khususnya dan kepada para pemirsa umumnya. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan keluarga yang non-muslim. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menjadi penganut suatu agama itu merupakan pilihan seseorang. Jadi kalau kita ingin beragama, itu adalah merupakan pilihan kita. Walaupun memang di waktu kita kecil, kita belum bisa memilih, karena kita masih ikut agama orang tua. Tetapi setelah kita dewasa, atau dalam bahasa Islamnya sudah baligh, sudah menjadi seorang mukallaf, dia diberikan hak untuk memilih, ya, apakah dia mau penganut agama Islam atau agama di luar agama Islam. Itu merupakan pilihan seseorang. Berbeda dengan kesukuan, kita menjadi suku Batak, menjadi suku Sunda, menjadi Betawi, menjadi Jawa, menjadi suku apapun di dunia ini, itu sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak bisa pesan, kita tidak dapat memilih mau jadi suku apa kita. Tetapi berbicara tentang agama, agama itu merupakan pilihan bagi seseorang, khususnya bagi orang-orang yang berakal sehat. Karena di dalam agama Islam sendiri katakan ad-dinul aql. Islam itu agama yang rasional, agama yang masuk akal. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan ini kita berbicara tentang tuntunan bagaimana berinteraksi dengan orang-orang non-muslim. Hal ini saya khususkan kepada para mu'allaf, karena Anda sudah memutuskan untuk memilih agama Islam ini, dan itu merupakan pilihan Anda. Tidak ada paksaan dari pihak manapun, sebab di dalam agama Islam dilarang kita memaksa orang pindah agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan dalam Al-Quran, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar dan mana agama yang salah. Di dalam ayat yang lain Allah tegaskan juga, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka siapa yang hendak beriman kepada Allah,
silakan dia beriman, tidak dipaksa. Dan barang siapa yang ingin kafir, juga dipersilahkan dia kafir, tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena saudara pindah agama atas pilihan sendiri atau atas kemauan sendiri, sudah barang tentu ketika seseorang berpindah agama itu terlalu banyak konsekuensi-konsekuensi yang dia hadapi. Nah, di antaranya saudara-saudara, ya, kalau orang sudah pindah agama itu, tentu dia harus rela berpisah dengan keluarganya, ya. Dia rela berpisah dengan orang tuanya dalam konteks akidah, gitu ya. Karena di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita betapa pentingnya yang namanya al-wala wal bara. Ya, al-wala wal bara. Apa itu al-wala? Al-wala itu adalah sebuah loyalitas, sebuah kesetiaan kita. Jadi kalau Anda sudah mengatakan memilih agama Islam, maka Anda harus loyal terhadap ajaran-ajaran Islam. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda harus mengatakan sami'na wa ata'na. Aku dengarkan dan aku taati. Mari kita simak firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Masya Allah. Coba Anda perhatikan ayat ini. Katakan ya Muhammad, kata Allah. Ya, ini sebuah penegasan dari Allah. Jika bapak-bapakmu itu, anak-anakmu itu, saudara-saudaramu itu, istri-istrimu itu, atau suami-suamimu itu, keluargamu itu, harta bendamu itu, kendaraanmu itu, rumah-rumah mewahmu itu, pangkat dan jabatanmu itu, kalau itu semuanya lebih kamu cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan ancaman, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, tunggu saatnya, tunggu masanya. Lambat atau cepat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan satu keputusan kepada kamu. Apa bentuk keputusan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti itu keputusan yang tidak baik, keputusan yang negatif, yang Anda rasakan akibat Anda lebih mencintai makhluk ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi ayat ini saudara-saudara dapat kita pahami betapa di sini ada al-wala, adanya semacam loyalitas. Ketika seseorang sudah pindah agama menjadi muslim atas pilihannya sendiri, atas kemauannya sendiri, maka dia harus mendahulukan agamanya, mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya daripada yang lain, termasuk dari orang tuanya. Masya Allah. Nah, ini adalah sebuah tuntunan yang jelas, terutama kepada para mu'allaf, agar kita bisa menimbang. Ya, di dalam nanti kita berinteraksi, katakan salah satu di antara tantangan para mu'allaf itu adalah seringnya mu'allaf ini mendapatkan ya, serangan-serangan pemikiran, atau katakan bahasa kasarnya teror mental dari keluarga, dari orang tua, agar dia kembali lagi murtad ke agama yang sebelumnya. Maka Anda yang sudah jadi mu'allaf, jangan lakukan itu.
Karena kita harus mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketimbang orang tua kita sendiri atau anak-anak kita atau harta benda kita. Tetapi agama Islam ini bukanlah agama yang terlalu kaku begitu. Al-Quran dan Sunnah begitu banyak memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita membangun interaksi sosial bersama keluarga kita yang non-muslim, ya, itu diatur sedemikian rupa di dalam agama Islam ini. Jadi kita tidak bisa mentang-mentang sudah masuk agama Islam lalu kita putuskan hubungan dengan keluarga, tidak demikian, ya. Jadi terutama kepada orang tua, bagaimana kita dituntun dalam Al-Quran. Kalau anda membaca dalam surat Luqman ayat 14 atau ayat 15, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk kembali murtad dari agama Islam ini setelah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu, maka kamu sebagai anak harus bersikap tegas. Fala tuti'huma. Jangan kamu patuhi, jangan kamu taati kedua orang tuamu yang memaksa kamu murtad kembali. Kamu harus rela mengorbankan orang tuamu, mengorbankan keluargamu. Kamu harus mendahulukan Allah dan Rasulnya serta agamanya daripada semua yang ada di muka bumi ini. Nah, inilah tuntunannya. Dalam urusan agama, kalau sudah orang tua memaksa anda murtad, tidak boleh kita taati orang tua itu. Tetapi dalam urusan lain, dalam urusan kemanusiaan, ya, dalam urusan kemanusiaan, kita, kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu di dunia ini dengan cara yang baik. Nah, jadi di satu sisi kita dilarang berbakti taat kalau itu urusannya akidah, ya. Kalau sudah bicara agama, tidak ada kompromi, tidak ada tawar menawar. Apalagi ada ancaman murtad begitu, tidak boleh. Tetapi dalam suasana yang normal, orang tua tidak memaksa kita, tidak mengintimidasi kita, tidak mengganggu keimanan kita. Bagaimana sikap kamu kepada orang tua atau kepada keluarga yang non-muslim? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Artinya, ya kalau orang tuamu itu tidak punya apa-apa, ya kamu harus wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Itu kewajiban anak, apapun agama orang tua. Anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua, memberikan sandang, memberikan tempat, mengobati kalau dia sakit, merawatnya. Dan kalau memang dalam suasana yang normal seperti itu, orang tua tidak terlalu mencampuri keyakinan kita dan tidak peduli, katakan, tidak mempersoalkan kita pindah agama, maka inilah peluang bagi anda untuk memperlihatkan kepada mereka orang tua dan keluarga bagaimana ketinggian agama Islam ini. Subhanallah. Anda sebagai mu'allaf tentu berkewajiban untuk menyampaikan keunggulan-keunggulan agama Islam yang membuat anda pindah ke dalam agama Islam itu. Sudah barang tentu ketika seseorang menyatakan pindah, pasti dasar pilihannya dia pindah itu adalah ke tempat atau ke arah yang lebih baik. Mana ada orang pindah, ya, jangankan kepada yang lebih buruk, sama saja anda perlu pindah. Iya kan? Ketika anda pindah, tentu arahnya kepada yang lebih baik. Misalnya, antum mau pindah kantor nih, pindah kerja kantor. Gaji di sini katakan 5 juta. Kemudian di kantor yang baru juga anda ditawari 5 juta. Mau nggak pindah? Ngapain pindah kalau gajinya sama? Apalagi salarinya lebih rendah. Ya tentu rugilah. Filosofi orang yang berpindah itu adalah dia pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Nah itulah dia pindah itu. Jadi anda dari non-muslim memutuskan pindah menjadi penganut agama Islam, buktikan bahwa agama Islam yang anda anut sekarang ini lebih baik daripada yang sebelumnya.
Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa agamamu lebih baik? Caranya itu adalah ya tunjukkan dengan moral, tunjukkan dengan akhlak. Bagaimana Anda bisa berbakti kepada orang tua, berbakti dengan keluarga. Subhanallah. Dan di dalam agama Islam kita tidak dilarang membangun sebuah muamalah, interaksi sosial dengan orang non-muslim. Itu boleh. Kalau dalam suasana yang normal. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, surat Mumtahana ayat 8 atau surat ya ke-60 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Subhanallah. Allah mengatakan, Allah sekali-kali tidak akan pernah melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim, apapun latar belakang agama orang itu. Selagi orang non-muslim tadi tidak memerangi kamu karena agamamu, tidak membunuh kamu karena keimananmu, dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, maka jika ada tetanggamu orang non-muslim berlaku baik yang seperti itu, maka kamu wajib berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka, sebab innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Wah, ini tuntunan yang luar biasa, saudara, terutama para mu'allaf itu. Sebab ada kadang-kadang orang begitu masuk agama Islam memang sedikit rada ekstrim, ya. Oh, pokoknya begitu dia belajar sepotong-sepotong agama Islam ini, lalu dia praktekkan, kadang-kadang dia menjadi kaku, bahkan cenderung memang ekstrim. Saya sarankan jangan begitu. Ya, Islam ini semua ada pedoman yang luar biasa kalau Anda baca dalam Al-Quran itu. Subhanallah. Kita diatur, saudara. Makanya ada pembagian, ya, ada pembagian di dalam Islam, ya, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Bagaimana kita untuk bisa bermuamalah dengan mereka? Kita harus ada pemetaan dulu, harus ada pembagian dulu, supaya kita tahu bagaimana cara kita bergaul dengan mereka. Nah, di dalam agama Islam, kita meyakini bahwa orang-orang di luar agama Islam itu, orang-orang non-muslim itu, semuanya orang non-muslim itu, menurut keyakinan kita, mereka disebut sebagai orang yang kafir. Tapi kafir di sini bukan bahasa yang kasar. Ya, kafir di sini maksudnya adalah mereka tidak beriman kepada agama Islam. Karena mereka tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka disebut kafir. Kalau bahasa Indonesianya, mereka ini artinya ingkar. Kadang-kadang di masyarakat, saudara-saudara, kita kalau sudah mendengar kata kafir ini, kayaknya gitu, mengerikan sekali, ekstrim banget begitu. Padahal itu biasa-biasa saja. Ini kan bahasa Al-Quran, itu kan bahasa akidah dalam agama Islam. Dan setiap orang, ya, setiap umat beragama, sah-sah saja dia punya keyakinan yang seperti itu. Sebagaimana orang non-muslim juga mungkin mengatakan kita orang Islam sebagai kafir juga. Ya, dalam perspektif yang berbeda-beda. Ya, dalam perspektif agama Islam, bahwa semua orang non-muslim itu, baik dia punya agama maupun tidak punya agama, disebut kafir karena mereka ingkar kepada agama Islam, ingkar kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak beriman dengan cara yang benar, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah agama Islam itu membagi agar kita mudah dalam berinteraksi nanti. Saya ulangi. Jadi pada dasarnya semua orang non-muslim itu disebut kafir. Nah, kafir ini dibagi beberapa macam. Nah, yang pertama, ada yang disebut dengan kafir zimmi. Ya, ada yang disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah orang-orang non-muslim yang tinggal di wilayah kaum muslimin di bawah pemerintahan umat Islam. Dia non-muslim, tetapi dia tinggal di wilayah kaum muslimin atau di bawah pemerintahan Islam,
dan dia loyal dengan peraturan-peraturan negara, dia tunduk, tidak membangkang, tidak bugot kepada pemerintah, maka dalam hal ini agama Islam wajib melindungi orang itu. Tidak boleh mengganggu. Haram darahnya kita tumpahkan, haram hartanya kita rampas, haram kehormatannya kita ganggu. Gak boleh. Bahkan Rasul mengancam, man adza dzimmiyan faqad adani. Siapa yang memerangi kafir zimmi, menyakiti kafir zimmi, maka sesungguhnya dia telah menyakiti saya, memerangi saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man adzani faqad adallah. Dan barang siapa yang memerangi saya, hakikatnya dia telah memerangi Allah Subhanahu wa taala. Lihat saudara, betapa hebatnya perlindungan agama Islam terhadap orang non-muslim itu. Itulah gunanya ada pembagian. Ya, ada namanya kafir zimmi. Mereka non-muslim, tinggal di wilayah mayoritas muslim, yang mimpin adalah orang Islam, dan mereka tunduk dengan aturan-aturan kita. Ini tidak boleh diganggu sama sekali. Ada lagi yang namanya kafir musta'man. Ini adalah orang kafir, orang non-muslim yang meminta perlindungan, keamanan kepada kaum muslimin. Ini tidak boleh diganggu ini. Katakan ada dari satu negara, dia orang non-muslim, di satu negara dia tadinya berdiam. Kemudian di negaranya itu dia dizolimi misalnya. Ya, dizolimi, diperangi, disiksa misalnya. Lalu dia kabur ke sebuah negara berpenduduk muslim mayoritas. Maka si orang ini dia minta perlindungan kepada kaum muslimin, maka orang Islam wajib hukumnya melindungi orang yang non-muslim tadi, karena dia datang kepada kita minta perlindungan, keamanan. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, ada namanya kafir muahid. Kafir muahid ini adalah orang-orang non-muslim yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Terikat perjanjian damai. Ya. Tidak boleh saling mengganggu. Sudah ada perjanjian itu. Maka kaum muslimin haram hukumnya mengganggu orang-orang non-muslim yang seperti itu. Ini subhanallah. Dan yang terakhir, yang keempat, nah ini yang diwaspadai. Nah, ini yang tidak boleh ini. Ada yang namanya kafir harbi. Nah, kalau kafir harbi ini adalah orang-orang non-muslim yang suka cari gara-gara. Orang-orang non-muslim yang suka memerangi kaum muslimin, menginjak-injak kehormatan kaum muslimin, memerangi agamanya, memerangi umatnya. Nah, kalau orang kafir yang model begini memang tidak boleh didiamkan, harus dilawan. Dan kita harus berjihad melawan yang namanya kafir harbi itu. Dari sekian banyak, cuma satu yang harus kita lawan. Hanya kafir harbi saja, yang memang kerjanya terus memerangi kaum muslimin. Itu pun kalau mereka mendahului. Orang Islam tidak boleh, haram hukumnya orang Islam mendahului peperangan kepada orang non-muslim. Jadi kalau ada orang non-muslim takut mendengar kata-kata jihad, itu salah itu. Yang namanya perang fisik dalam agama Islam, saudara, saya ulangi, yang namanya perang fisik itu kita hanya bentuknya defense, membela diri. Tidak boleh kita mengawali, tidak boleh kita cari gara-gara, tidak boleh kita cari-cari musuh. Jadi kalau orang Islam itu diperangi, baru kita membela diri. Gak boleh pula lari. Itulah konteks, ya, konsep qital dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 190. Allah mengatakan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya apa? Perangilah di jalan Allah. Siapa yang harus kamu perangi? Yaitu orang-orang yang memerangi kamu secara fisik. Perhatikan ayat ini. Siapa yang harus kita perangi, saudara? Orang non-muslim yang memerangi kamu secara fisik. Maka perangi dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan jihad fisabilillah, qital. Dan kalau dia sudah kamu bunuh misalnya dalam peperangan itu,
Wala ta'tadu, jangan kamu melampaui batas, jangan berlebih-lebihan. Artinya jangan sampai mayatnya kamu cincang-cincang, itu tidak boleh dalam Islam. Sebab dalam perang fisik sekalipun masih ada kerahmatan agama Islam itu. Wala ta'tadu, jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa An-Naba TV, khususnya sahabat-sahabat muallaf yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, antum yang sudah memilih menjadi muallaf, menjadi penganut agama Islam, Anda harus tahu bagaimana cara kalian di dalam membangun sebuah komunikasi, membangun sebuah interaksi sosial dengan keluarga yang non-muslim, lebih-lebih kepada mualaf yang mendapatkan tekanan ketidaksetujuan keluarga kepadanya sampai dia dikucilkan, bahkan diteror mentalnya. Anda dengan tuntunan ini bisa menimbang bagaimana cara yang baik bersosialisasi dengan keluarga, terutama kepada orang tua. Jadi di satu sisi, kalau ada tekanan untuk memaksa Anda murtad, yang mana Anda pilih? Anda tidak boleh memilih murtad, tetapi Anda korbankan itu semua, keluarga, korbankan orang tua. Anda harus menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya beserta agamanya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surat At-Taubah ayat 23 tadi. Mudah-mudahan tuntunan yang singkat ini bermanfaat kepada pemirsa An-Naba TV, khususnya kepada para mualaf, sehingga bagaimana kita sejatinya, bagaimana kita seharusnya membangun komunikasi dengan keluarga yang non-muslim, dengan tuntunan yang semacam ini kita bisa berlaku adil. Mari sama-sama kita tutup jumpa kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa. Kepada teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya